Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, insyaallah sekarang pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari wazan-wazan dari masdar. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya masdar itu mayoritasnya tidak memiliki wazan, tidak memiliki pola, jadi nggak jelas, nggak menentu gitu. Bentukannya itu nggak tentu, acak saja. Itu mayoritas dari wazan, mayoritas dari masdar. Tapi tidak sedikit juga dari masdar itu yang memiliki pola, jadi bisa kebaca polanya. Dari mana kita tahu pola itu? Salah satunya adalah dari mana kata asalnya, dari kata kerja asalnya. Semisal kita punya kata kataba, masdarnya kitabah, ya. Atau kita baca dalam kitab, dalam buku ada kata kitabah. Kitabah ini asal katanya kataba. Kita cari arti kataba. Kataba artinya menulis, dan menulis itu merupakan pekerjaan atau keahlian, ya. Nah, tidak semua orang bisa menulis, ya. Kataba berarti dari situ bisa kita simpulkan bahwasanya kalau ada kata kerja itu artinya adalah menunjukkan pekerjaan, keahlian, kecerdasan, maka dia mana wazannya seperti wazan kitabah. Maka akan kita lihat sekarang apa saja wazan-wazan dari masdar berdasarkan jumlah hurufnya. Baik. Mungkin agak panjang nanti di sini pembahasannya, ya lil faidah saja untuk menambah pengetahuan saja. Kalau mau dihafalkan silahkan. Tapi cukup untuk memahami saja bahwasanya masdar itu ternyata ada juga yang punya pola. Jadi tujuannya kita menyampaikan ini untuk mengetahui pola-pola masdar yang ada. Ya, walaupun mayoritas masdar itu adalah tidak memiliki pola. Baik, kita mulai. Jadi masdar itu kita bagi menjadi 4 berdasarkan fiil penyusunnya. Jadi kan fi'il itu ada yang sulasi, ada yang rubai, ada yang khumasi, ada yang sudasi. Fi'il sulasi adalah fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Begitu kan? Ya. Fi'il sulasi adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf, apaan? Fi'il sulasi adalah yang terdiri dari 3 huruf, rubai fi'il yang 4 huruf, khumasi 5 huruf, sudasi 6 huruf, begitu seterusnya. Ya. Kita lihat kalau kita punya masdar dan asal katanya sulasi, misalkan kitabah, asal katanya kataba, maka dia masuknya ke sini, sulasi. Kalau kita punya kata igtasala, itu 5 huruf, maka dia masuknya ke khumasi. Baik, kita mulai satu persatu dari sulasi dulu. Sulasi itu ada 7 wazan, ini paling banyak dia sulasi. Kemudian rubai ada 4 wazan, dan khumasi ada 2 wazan, sudasi juga ada 2 wazan. Nah, jadi yang paling banyak itu di sulasi, maka kita fokus ke sulasi dulu. Baik, apa saja 7 wazan ini? Baik, kita lihat sekarang 7 wazan dari fi'il sulasi. Baik, sulasi ada 7 wazan. Yang pertama fi'alatun, yang kedua fa'alanu, yang ketiga fu'alun, yang keempat fa'ilun, yang kelima fu'latun, yang keenam fa'alun, yang terakhir fu'ulun. Kapan fi'il sulasi itu wazannya fi'alatun? Ketika fi'il sulasi tersebut memiliki arti pekerjaan atau keahlian. Ya, contohnya apa? Zaro'a yazra'u. Sulasi apa bukan ini? Sulasi. Zaro'a kan 3 huruf. Ya. Nah, zaro'a itu 3 huruf dan artinya adalah menanam, bercocok tanam. Dan bercocok tanam itu pekerjaan apa bukan? Pekerjaan. Maka masdarnya wazannya fi'alatun. Jadinya zaro'a, kalau ala wazan fi'alatun jadinya ziro'atun. Berarti zaro'a yazra'u masdarnya ziro'ah. Contoh yang lain, contoh keahlian, misalkan kataba tadi, kataba yaktubu. Ini gak masalah mudhari'nya wazannya apa ya, yang penting kataba itu 3 huruf, gitu aja. Ya nggak harus kataba yaktabu ya, nggak harus.
Maka kata bayak tubuh itu menunjukkan keahlian. Berarti masdarnya kitabah. Qara'a yaqra'u qira'ah. Sona'a yasna'u, sona'a artinya membuat. Membuat itu kan keahlian. Ya, artinya sina'ah. Gitu ya. Tapi tidak semua ya. Tapi kita katakan mayoritas. Ini mayoritasnya seperti itu. Baik. Kemudian wazan fa'alan. Kapan? Ketika fi'il sulasinya memiliki arti goncangan atau getaran, ya, goncangan atau getaran, pokoknya gerakan yang tidak teratur, gitu ya, memiliki arti gerakan tidak teratur. Contohnya khafaqo, yakhfiqu, khafaqo yakhfiqu itu artinya gemetar, ya. Kalau kita lagi ketakutan, itu kan gemetar badan itu namanya khafaqo. Masdarnya apa? Al-wazan fa'alan, jadinya khafaqon, ya, khafaqon. Contoh yang lain, sala yasilu. Sala yasilu itu yang mengalir. Mengalir itu kan ada apa namanya perubahan di situ. Itu juga masdarnya sama, sayalan, fadha fayadon. Nanti insyaallah akan kita lihat lebih lanjutnya. Sekarang cukup paham wazan ini saja, satu saja contoh dulu. Cukup paham satu contoh saja sudah cukup dulu agar tidak memberatkan. Jadi fa'alan, nah itu memiliki arti goncangan, ya, kata kerjanya khafaqo misalkan. Kemudian kapan ala wazan fu'al? Ketika kata kerja tersebut memiliki arti penyakit, nama-nama penyakit gitu. Contohnya sodu'a. Sodu'a itu artinya pusing. Pusing penyakit apa bukan? Penyakit, ya. Penyakit pusing, ya, bukan pusing karena nggak ada uang sebagainya, bukan, ya. Pusing penyakit maksudnya. Pening, ya bahasa kita, pening. Pusing atau pening itu memiliki arti penyakit, maka masdarnya ala wazan fu'al. Dari kata sadu'a berarti suda, ya, suda'un. Nah ini fu'alun, suda'un. Kemudian fa'ilun. Kapan fa'ilun? Kalau fi'il sulasinya memiliki arti suara atau bunyi. Memiliki arti suara atau bunyi. Contohnya za'aro yaz'aru. Za'aro artinya mengaum. Singa, ya, suara singa itu mengaum. Itu kan memiliki mana suara kan? Kalau kuda meringkik misalkan, burung bercicit, atau kemudian ayam berkokok, nah itu kan memiliki arti bunyi-bunyi. Maka masdarnya ala wazan fa'il. Contohnya za'aro jadinya za'ir. Za'ir itu artinya suara auman singa, ya, za'irun namanya. Baik, kemudian yang selanjutnya ala wazan fu'latun. Kapan? Ketika fi'il tersebut memiliki arti warna. Contohnya khadura yakhduru. Khadura artinya menghijau, menjadi hijau. Dari kata akhdar, ya. Kalau warna hijaunya kita katakan khudroh, ya, khudroh. Apa bedanya dengan akhdar? Akhdar nama warnanya. Pintu ini warnanya hijau, buku ini warnanya hijau. Di situ pakai akhdar. Tapi kalau kita mengatakan hijaunya warna buku ini adalah hijau yang tua sekali, hijau yang bagus sekali. Nah, di situ kita katakan khudroh. Jadi khudroh itu kalau kita terjemahkan artinya hijaunya, gitu ya, merah-merahnya. Misalkan kita katakan muka anak itu merahnya, merah yang menyala-nyala. Nah, di situ kita gunakan masdar. Ya, pintu itu putihnya putih yang mengkilap, misalkan. Ya, itu kita gunakan wazan fu'latun. Baik, kemudian selanjutnya fa'alun. Kapan fi'il sulasi itu masdarnya menggunakan wazan fa'alun? Kalau fi'il sulasi itu memiliki arti cacat atau aib. Nah, kalau ada makna cacat atau aib. Contohnya amya ya'ma. Amya itu kan buta artinya. Ya, orang yang buta. Maka penyakitnya itu dinamakan masdarnya ama. Ya, misalkan kita katakan dia tertimpa oleh al-ama. Al-ama artinya aib, yaitu penyakit buta. Al-ama kita katakan. Atau pincang dari kata araja, maka cacatnya itu dinamakan al-araj. Al-araj. Ya, jadi yang menunjukkan cacat atau aib dia masdarnya ala wazan fa'alun. Fa'alun. Ini seharusnya lun terakhirnya, ya, tapi kena alif maksuroh jadi lunnya nggak kelihatan, jadinya ama saja. Kemudian fu'ulun. Kapan fi'il sulasi itu masdarnya menggunakan fu'ulun? Ketika memiliki arti perpindahan tempat.
dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya fu'ulun. Masdarnya menggunakan masdar, wazannya fu'ulun. Contohnya so'ada yas'udu. So'ada artinya naik. Naikkan perpindahan dari bawah ke atas. Ya, maka masdarnya adalah su'udun. Su'ud. Misalkan antum naik gunung. Perbuatan antum naik gunung itu namanya su'udul jibal. Su'udul jabal, naik gunung. Ya, atau yang lain. Nazala. Nazala artinya turun, lawan dari so'ada. Perpindahan tempat juga. Maka masdarnya apa? Nuzulun. Ya, sering kita dengar nuzulul Quran. Kenapa nggak dikatakan nazalal Quran? Kalau kita katakan nazalal Quran artinya telah turun Al-Quran. Ya, terjemahannya begitu dalam bahasa Indonesia. Telah turun Al-Quran. Ada makna waktu karena nazala fi'il madi, menunjukkan waktu lampau. Tapi kalau kita mengatakan nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran. Kapan terjadinya? Ya kita nggak tahu. Ada keterangan waktunya di situ. Ya, nuzulul Quran sama dengan su'ud. Nah, inilah 7 dari wazan fi'il sulasi. Di fi'il sulasi, ya, nanti akan ada juga yang mengikuti wazan-wazan ini. Walaupun tidak semua, ya, tapi lumayan banyak juga yang memiliki pola seperti ini. Fi'alatun, fa'alan, fu'al. Sebenarnya nggak terlalu penting untuk dihafalkan, tapi cukup dipahami saja bahwasanya ada wazan-wazan fi'il sulasi yang masdarnya seperti ini. Jadi nanti kalau ketemu fi'il kata-kata seperti ini, zira'atun, fi'alatun, khafaqan, fa'alan, suda'un, fu'alun. Jadi kita tahu bahwasanya oh ini ternyata bentuknya adalah masdar. Baik. Sekarang kita masuk ke fi'il yang rubai. Fi'il rubai yang 4 huruf. Ya, fi'il rubai artinya fi'il yang ini dari 4 huruf. Baik. Fi'il yang rubai itu punya 4 wazan tadi ya. Ada af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, dan fa'lala yufa'lilu. Jadi fi'il rubai itu nggak akan keluar dari 4 wazan ini, apapun bentuknya nanti. Ya. Apapun bentuk fi'il yang dari 4 huruf nggak akan keluar dari sini. Af'ala, ya, tambahan alif. Fa'ala, tambahan ain di tengah ya. Fa'ala, tambahan alif di setelah fa. Kemudian fa'lala, ya, double lamnya. Nah, jadi fi'il yang berwazan af'ala yuf'ilu, maka masdarnya itu ya kita bagi berdasarkan sahih apa tidaknya. Ya, kita pertama lihat yang sahih dulu. Sahih artinya apa? Nggak ada huruf ilahnya. Jadi kita punya fi'il ini. Fi'il rubai dia. Wazannya af'ala yuf'ilu. Dan dia tidak ada huruf ilahnya di kata af'ala yuf'ilunya. Contohnya aslama yuslimu. Ya, aslama yuslimu, mana huruf ilah di sini? Enggak ada. Maka masdarnya ala wazan if'alun. Jadinya islamun. Aslama yuslimu, islamun. Berarti Islam itu adalah masdar dari kata aslama. Aslama artinya berserah diri. Ya. Yuslimu artinya sedang berserah diri. Islam artinya penyerahan diri. Nah, itu artinya ya. Ini kalau fiilnya sahih, tidak ada huruf ilah. Bagaimana kalau ada huruf ilahnya? Huruf ilahnya di terakhir, mu'talul lam. Lamnya ini adalah huruf ilah. Ya, contohnya a'ana. A'ana. Ada huruf ilahnya di situ yaitu alif. Ada huruf mu'talul lam. Mu'talul lam artinya ada huruf ilahnya di lamnya, di lamul fi'ilnya. Maka a'ana yu'inu i'anatun. A'anat yang menolong. Maka wazannya tinggal tambahkan ta marbutoh. Kalau if'alun buat yang sahih, if'alatun buat yang mu'tal. Itu aja ya, if'alun sama if'alatun. Tapi yang paling banyak itu if'alun ya. Ini nggak usah dihafalkan, nggak masalah. Yang penting paham dulu. Af'ala yuf'ilu if'alun. Nah, itu yang penting. Af'ala yuf'ilu if'alun. Aslama yuslimu islamun. Nah, wazan yang kedua, ketika dia sahih. Ya. Ketika dia sahih, fa'ala yuf'ilu sahih, yang tidak ada huruf ilahnya, nah, maka masdarnya ala wazan taf'ilun. Karrama yukarrimu
takrimun. Ya, karrama yukarrimu takrimun. Sallama yusallimu taslimun. Kabbaro yukabbiru takbirun. Ya, sabbaha yusabbihu tasbihun. Hammada yuhammidu tahmidun. Hallala yuhallilu tahlilun, dan seterusnya. Itu karena wazannya fa'ala yufa'ilu. Kalau mu'talul akhir tinggal tambahkan ta marbutoh saja, taf'ilatun, ya-nya dihapus. Ya, jadinya robba yurabbi tarbiyatun. Robba yurabbi tarbiyatun. Robba artinya merawat, yurabbi sedang merawat, tarbiyah artinya perawatan atau pendidikan, tarbiyah. Jadi fokus ke taf'ilunnya ya, taf'ilun. Kemudian kalau mahmuzul akhir ini sebenarnya nggak perlu nih ya. Mahmuzul akhir artinya huruf terakhirnya adalah hamzah. Contohnya barro'a, wazannya fa'ala, dan huruf terakhirnya adalah hamzah. Maka kalau seperti ini dia boleh dua, boleh taf'ilun, boleh taf'ilatun. Ini taf'ilatun kurang fa ya. Boleh taf'ilun, boleh taf'ilatun. Jadi barro'a yubarri itu ada dua masdarnya, tabri'un atau tabri'atun. Ya, boleh pakai yang pertama, boleh pakai yang kedua. Sama dengan takrimun, tabri'un. Nah, kemudian tarbiyatun, tabri'atun. Gitu. Taib. Jadi fokus ke sahih saja ya. Kalau bingung dengan yang mu'tal sudah tidak masalah, karena mu'tal ini jarang juga kelihatan dia. Jadi yang paling sering itu sahih nanti. Jadi af'ala yuf'ilu if'alun, fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Nah, itu yang paling penting. Kemudian fa'ala yufa'ilu, kalau sahih masdarnya ada dua. Boleh fi'alun, boleh mufa'alatun. Jahada yujahidu, misalkan jahada 4 huruf kan. Nanti wazannya fa'ala. Yujahidu yufa'ilu. Berarti masdarnya fi'alun, yaitu jihadun. Nah, kemudian masdar yang kedua mujahadatun, mufa'alatun. Jadi boleh jihadun, boleh mujahadah. Jihad dengan mujahadah artinya sama. Ya, jadi jihadun sama mujahadah. Kemudian fa'lala yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu kalau dia mudha'af. Mudha'af artinya hurufnya sama, double. Contohnya zalzala. Ya, sama hurufnya di sini. Sama ya kan, pengulangan polanya. Zaila, zai dan lam. Zai dan lam, zai dan lam. Zalzala ini namanya mudha'af. Hurufnya double. Ya, maka kalau fi'il zalzala yuzalzilu masdarnya fa'lalatun atau fi'lalun. Maka zalzala yuzalzilu masdarnya zalzalatun atau zilzalun. Ya, maka dikatakan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dipakai wasdar yang kedua di situ di ayat itu. Zilzalaha, zilzal. Ya. Zilzalaha itu apa namanya? Yang dipakai di ayatnya. Kemudian nama suratnya surat apa namanya? Zalzalah. Jadi masdar yang kedua ada di dalam ayat, masdar yang pertama nama suratnya. Ya, zalzalah yuzalzilu itu sendiri artinya gempa. Gempa dia. Goncangan. Zalzalah yuzalzilu, zalzalah nama suratnya, itu masdar yang pertama fa'lalatun. Kemudian zilzal itu masdar yang kedua ada di dalam ayatnya. Nah, wazannya fi'lalun. Baik. Kemudian kalau dia tidak mudha'af, maka hanya satu saja masdarnya, yaitu fa'lalatun. Kalau tidak mudha'af, contohnya tom'ana yutom'inu tom'anatun. Ya, tom'ana yutom'inu tom'anatun. Ini dari kata tumakninah ya. Kalau tumakninah itu beda lagi. Ya, ini tom'anah ini masdarnya. Tom'ana yutom'inu tom'anatun. Kalau tumakninah itu dari kata itma'anna yatma'inu, itmi'nan, itu makninah. Baik. Kemudian kita masuk ke al-khumasi yang hanya dua. Ya. Fi'il khumasi itu ada dua bentuk dia. Yang diawali hamzah wasal sama diawali ta zaidah. Apa yang contohnya diawali hamzah? Bagaimana caranya? Ya. Ya, lihat di sini. Yang diawali hamzah wasal itu contohnya indafa'a. Indafa'a, inqalaba, banyak.
ya, yang diawali dengan hamzah wasal. Kalau ada fiil yang diawali dengan hamzah wasal, ya, karena hanya ada dua kemungkinan, kalau tidak diawali hamzah wasal, dia diawali ta zaidah. Maka caranya adalah kasir al-harfat tsalits. Kasrohkan huruf ketiga. Mana huruf ketiga dari indafa'a? Dalnya. Kita kasrohkan dalnya, maksudnya indi. Kemudian setelah kita kasrohkan huruf ketiga, ziyadatu alifin qabla al-akhir. Tambahkan alif sebelum huruf terakhir. Berarti setelah fa. Jadi jadinya indifa'un. Indafa'a jadinya indifa'un. Inqalaba menjadi inqilabun. Ya. Insyaraha menjadi insyirahun. Nah, makanya surat Alam Nashrah, surat Asy-Syarah itu dinamakan juga surat Al-Insyirah. Insyirahun. Dari kata insyaraha, yansyarihu, insyirahun. Nah, itu kalau dia awali dengan hamzah wasal. Nah, contoh yang lain misalkan intaqala, yantaqilu berarti kasrohkan huruf ketiga. Apa huruf ketiganya? Ta. Kemudian tambahkan alif sebelum huruf terakhir. Apa? Berarti setelah qaf, ya. Berarti kasrohkan ta jadinya inti qalun. Inti qalun, intiqal. Artinya perpindahan. Indafa artinya dorongan. Contoh yang lain, inqalaba. Huruf ketiganya kasrohkan qaf, jadinya ingki. Kemudian lamnya tambahkan alif setelahnya, jadinya inqilabun. Itu seterusnya. Sekarang yang diawali dengan ta zaidah. Kalau yang diawali dengan ta zaidah, contohnya takallama misalkan, tahaddasa, itu kan diawali ta. Maka caranya adalah dhammul harfir rabi. Ya, simpel saja caranya, dhammahkan huruf yang keempat. Apa huruf yang keempat? Ta, qaf, dal. Ya, dal huruf yang keempat. Berarti ada dua di sini kan dalnya. Dal yang pertama sukun, dal yang kedua kita dhammahkan. Jadinya berarti taqaddumun. Ya, taqaddama menjadi taqaddumun. Takallama menjadi takallum. Tahaddasa menjadi tahaddus. Ya. Apalagi tasallama menjadi tasallum. Ya. Tamarroda menjadi tamarrudun dan seterusnya. Itu yang diawali dengan ta zaidah. Kemudian yang sudasi. Yang sudasi juga hanya ada satu wazan. Bukan dua ya, tadi salah tulis. Sebenarnya ada dua, cuman dia itu di mu'tal, jarang kepake. Kita ambil satu saja. Fi'il sudasi itu dia wazannya istaf'ala. Alif, sin, ta, fa, ain, lam. Ada 6 huruf kan, maka dinamakan sudasi. Maka masdarnya gampang saja menjadi istif'alun. Istaf'ala menjadi istif'alun. Ya, kasrohkan huruf ketiga, tambahkan alif sebelum terakhir. Istaghfaro, kalau ikut wazan ini jadi istighfarun. Ya, istaghfaro jadinya istighfarun, gitu ya. Baik, itu wazan-wazan dari fiil dari masdar, ya, wazan-wazan dari masdar. Jadi berdasarkan jumlah hurufnya sulasi, rubai, khomasi ataupun sudasi. Baik, ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Ini sekedar untuk faedah saja, ya, untuk menambah pengetahuan. Jika ketemu dengan masdar nanti diharapkan tidak lagi mengalami kebingungan. Tentunya ini adalah sedikit saja dari pembahasan masdar. Masdar itu pembahasannya panjang lebar sekali. Ya, kalau dalam kitab-kitab nahwu, masdar itu yang paling banyak babnya, paling banyak halamannya adalah tentang masdar ini. Ya, kita belum ambil pengertian masdar, kemudian syurut i'malil masdar, kapan kita boleh memakai masdar, kapan tidak boleh, dan seterusnya. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya bismillah taala. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.